disampaikan oleh guru kita, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa nasibi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, jamaah mushola Nurul Iman yang dirahmati Allah. Mari kita sama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat dan kebaikan Allah yang kita terima sampai saat ini, sehingga kita dapat berhadir di dalam mushola ini dalam rangka menjalankan kewajiban kita dengan modal sehat walafiat. Kemudian kita juga merasakan nikmat iman wal Islam sampai saat ini. Kemudian atas semua nikmatnya yang tidak bisa disebut, maka kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita ini diberikan rahmat dan ampunannya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selawat dan salam senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada sahabatnya, kepada keluarganya, dan kepada kita semua yang istiqomah sampai di akhir hayat kita. Kita berada di penghujung bulan Sya'ban. Artinya beberapa hari lagi kita akan masuk atau nyemplung ke bulan Ramadan. Mudah-mudahan nyampe, amin. Ini berarti doa kita di bulan Rajab yang Rasulullah sering baca dan kita sering tiru doanya, yaitu Allahumma barik lana fi Rajaban wa Sya'bana. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami di bulan Sya'ban dan Rajab dan Sya'ban, wa balighna Ramadan, dan sampaikan kami di bulan Ramadan, insya Allah terkabul. Amin ya rabbal alamin. Karena belum tentu juga, kita nggak bisa main-main dengan masalah umur, karena umur itu bisa saja 2 jam 3 jam lagi di antara kita ada yang dipanggil Allah, kita nggak tahu. Tapi semoga kita semua dan keluarga bisa mencicipi nikmatnya bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Judul pada pagi ini adalah Syahrul Ramadana yughayirun nasi ilal khair. Bulan Ramadan adalah bulan yang bisa merubah manusia menjadi lebih baik. Jadi ibarat Ramadan ini kayak salon, Pak. Orang yang masuk salon berantakan rambutnya, berantakan penampilannya, keluar dari salon jadi rapi, lebih baik, kukunya bersih, rambutnya dipotong, mukanya dia diapain? Iya dah, dibersihin semua. Ramadan tuh begitu. Kita ini kan kata Nabi, kullu bani Adam khata'un wa akharul khata'in at-tawwabun. Setiap manusia, setiap anak Adam pasti banyak salah. Banyak salah berarti banyak cacat. Banyak cacat berarti banyak penampilannya jadi buruk kalau secara hakikat gitu. Nah, Ramadan ini ternyata bisa merubah kita semua, merubah manusia menjadi orang yang lebih baik lagi. Nah, apa yang dirubah ini? Ada tiga hal yang bisa dirubah dari manusia jika kita memasuki bulan Ramadan. Pertama, perubahan yang pasti akan terjadi di diri manusia kalau dia mengikuti bulan Ramadan dengan baik. Manusia akan menjadi orang yang makhluk yang unggul, makhluk yang super, makhluk yang hebat di sisi Allah, di hadapan Allah. Jadi nggak main-main ini. Jadi perubahannya drastis sekali. Nah, di mana letak hebatnya? Ada 3.
Jadi ada tiga lagi itu. Pertama, manusia unggul yang pertama, dia berjiwa pejuang, berjiwa mujahid. Jadi orang-orang yang serius di bulan Ramadan itu nanti bulan Syawal akan jadi mujahid, akan jadi orang yang berjiwa mujahid. Rasulullah SAW bersabda, al-mujahidu man jahada nafsahu lillah. Pejuang sejati adalah orang yang berjuang melawan dirinya sendiri karena Allah. Di bulan Ramadan kita berjuang melawan nafsu kita, melawan diri sendiri. Kita punya kehendak, Pak, punya keinginan, dan sebagai makhluk yang diberikan Allah kehidupan itu kita berhak untuk untuk menikmati apa aja punya kita yang halal-halal ini. Di bulan Ramadan itu nggak boleh. Kan bulan Ramadan mencegah kita untuk menikmati sesuatu yang halal, bukan yang haram. Kalau yang haram memang dari dulu di bulan lain juga udah dicegah. Tapi bulan Ramadan ini kita belajar yang halal saja ada batasnya gitu. Nah, jadi pertama, seorang yang serius di bulan Ramadan jadi manusia yang unggul, punya jiwa pejuang melawan hawa nafsu sendiri. Kata Rasulullah lagi, afdalul jihad ay jahadar rajulu nafsaha wa hawahu. Jadi sebaik-baik jihad, sebaik-baik perjuangan adalah seorang laki-laki atau seseorang yang bisa melawan dirinya sendiri dan mengendalikan hawa nafsunya. Ramadan adalah tempat untuk itu. Jadi pertama, orang yang unggul itu dia punya jiwa pejuang. Yang kedua, dia punya kepribadian yang kuat. Kuat artinya begini, kuat menahan marah, kuat menahan makan minum. Ini penting loh, Pak. Jadi jangan dikira itu biasa aja gitu. Siapa yang kuat menahan marah, siapa yang kuat menahan makan minum dan menahan semua yang membatalkan puasa, termasuk orang-orang yang kepribadian yang kuat gitu, manusia yang unggul ini. Kata Rasulullah, laisa syadidu bisur'ah. Orang yang kuat itu bukannya orang yang pintar berantem, bukan orang yang pintar berkelahi. Innamas syadidu allazi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Sesungguhnya orang yang kuat itu adalah orang yang bisa menguasai dirinya ketika marah. Jadi kedua, orang yang manusia unggul itu selain dia pejuang, dia juga kuat. Kuat juga menahan makan dan minum. Karena Allah memuji orang-orang yang kuasa ini dengan perkataan begini. Kata Allah, yada'u syahwatahu wa aqlahu wa syurbahu min ajli. Mereka itu orang yang kuasa itu kuat menahan syahwatnya, menahan makan minumnya untuk aku, kata Allah. Jadi kedua, orang-orang itu kuat ya, selain pejuang. Ketiga, orang-orang yang manusia unggul, yang berubah nih dari orang biasa ke manusia unggul, punya hati sabar. Kalau Pak Kri bukan hati lagi sabar, punya sabar dia. Punya sabar. Sampai sekarang masih goreng mendoan sabarnya Pak Kri. Kalau kita pejuang ini berhati sabar. Karena begini, kata Sayyidina Ali, sabar itu ada tiga. Sabar arti ada tiga. Sabar pertama, sabar menahan musibah. Sabar kedua, sabar dalam ketaatan. Sabar ketiga, sabar menahan maksiat. Nah, di bulan Ramadan ini orang-orang yang disebut orang unggul tuh menjalani dua sabar yang kedua nih, 2 dan 3 ini. Sabar dalam ketaatan dan sabar dalam menahan maksiat. Ini susah. Kalau nggak orang yang unggul nggak bisa. Jadi nanti kita di bulan Syawal, kalau di bulan Ramadan ini sukses, maka kita punya jiwa pejuang, kepribadian yang kuat, dan punya hati yang sabar. Kata Al-Quran, kul, katakan Muhammad, ya ibadiyalladzii, wahai hamba-hambaku, amanut taqu rabbakum, yang beriman bertakwalah kepada Tuhanmu. Lilladzina ahsanu, untuk orang-orang yang baik, fi hadhihi dunya hasanah, di dunia ini dapat balasan kebaikan. Lihat, wa ardullahi wasi'ah, dan bumi Allah itu luas.
innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Az-Zumar ayat 10. Sungguh orang-orang yang bersabar itu hanyalah pahalanya dicukupkan dengan mereka tanpa batas. Jadi orang-orang yang sabar di bulan Ramadan ini pahalanya nggak terhitung, nggak bisa dihitung, cuman Allah yang kasih pahalanya. Kata Allah, innahu ajzibi, itu puasanya dia tuh saya yang balas, saya yang hitung. Itu ya. Pertama, jadi orang-orang yang serius di bulan Ramadan akan berubah dari orang-orang yang awam biasa aja menjadi orang yang unggul, manusia yang unggul, berkepribadian kuat, lalu sabar dan bisa menjadi pejuang. Yang kedua, orang yang serius di bulan Ramadan akan berubah menjadi manusia yang disebut dengan muttaqin. Ini Allah sendiri yang menetapkan. Selain menetapkan, Allah berjanji, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalau ada perkataan la'alla itu artinya kalau dari sisi manusia harapan, moga-moga kita bertakwa itu. La'allahum yarshudun, sama dengan perkataan Allah asa. Kalau Bapak lihat di surat Al-Isra ketika Allah bicarakan masalah tahajud, ada perkataan asa. Wa minal laili fatahajjatna bihi nafilatan lak asa ya ba'asa rabbuka maqama mahmudan. Jadi dari antara sebagian malam itu bertahajudlah kamu untuk tambahan bagimu semoga. Nah, asa dan la'alla sama-sama semoga artinya. Tapi kalau Allah yang menetapkan la'allakum, itu tahqiq. Tahqiq itu artinya pasti. Jadi bunyi ayatnya, hai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu, dan pasti kamu akan bertakwa. Jadi Ramadan yang kedua ini merubah manusia menjadi dari yang biasa-biasa aja menjadi manusia yang bertakwa. Bertakwa itu nggak main-main karena dia derajat paling tinggi di sisi Allah dari makhluk manusia ini. Jadi Allah berfirman dalam Al-Hujurat, ya ayyuhan nas, wahai orang yang beriman, wahai manusia, inna ja'alnakum min zakarin wa unsa. Inna khalaqnakum min zakarin wa unsa. Inna khalaqnakum min zakarin wa unsa. Sungguh kami menciptakan kalian semua dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dan kami menjadikan kamu bersuku-suku, berbahasa-bahasa agar saling mengenal. Maka Allah kemudian menutup ayatnya dengan berkata, inna akramakum indallahi atqakum. Enggak ada yang unggul di antara kamu semua kecuali siapa yang takwa di antara kamu di sisi Allah, indallah. Jadi takwa itu bukan gelar, tapi pencapaian. Nah, orang-orang yang serius di bulan Ramadan ini bertakwa, udah pasti kata Allah menjadi orang yang bertakwa. Dari yang biasa-biasa aja menjadi orang yang bertakwa. Ciri utama orang bertakwa menurut jumhur ulama, imtisalu awamirillah. Jadi dia menjalankan apa yang Allah perintahkan, wa ijtinabu nawahi, dan menjauhi semua yang dilarang. Nah, di dalam bulan Ramadan sebulan penuh itu kita latihan tuh. Latihan menjalani perintah Allah, kemudian latihan pula menghindari apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Ya, semoga kita dapat yang kedua ini, amin. Nah, kalau udah dapat berubah jadi orang takwa, orang muttaqin itu, minimal kita akan dapat 5 fasilitas yang nempel di diri kita sampai kita meninggal nanti. Jadi usahakan perubahan diri Bapak ini permanen. Jangan nanti bulan Syawal perubahannya down lagi, turun lagi gitu. Nah, apa aja 5 fasilitas yang mau didapat ini? Pertama, orang takwa itu punya kemampuan deteksi baik dan buruk. Disebut dalam Quran furqan. Furqan. Enggak semua orang punya ini. Karena kadang-kadang setan itu lebih banyak menggoda kita
Sehingga kita bisa jadi terselamurin yang baik jadi buruk, yang buruk jadi baik. Gara-gara setan tuh. Nah, dengan adanya bulan Ramadan ini kita dirubah jadi orang takwa. Fasilitas pertama orang takwa adalah dia sanggup membedakan antara orang baik, antara perkara baik, perkara buruk. Sehingga orang takwa itu punya sifat wirai, warok. Kata Umar bin Khattab, orang yang warok itu artinya orang yang berhati-hati. Orang seperti orang yang jalan di dalam ruangan yang gelap dan licin. Coba Bapak kalau ketemu ruangan gelap, licin, gaya Bapak gimana? Hati-hati, pelan-pelan. Nah, gitulah orang takwa. Ya, jadi dia bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Ini bisa dilihat dalam surat Al-Furqan. Ya, Al-Furqan ya, Pak Ustaz ya. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha ja'ala lakumul furqana. Hai Al-Anfal 29. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa pada Allah, maka akan kami kasih kamu furqan. Furqan itu kemampuan orang membedakan ini perkara baik nih, oh ini perkara jahat nih. Tahu itu. Enggak semua orang loh Pak bisa mengetahui itu ya. Kalau Allah udah kasih kita takwa, maka fasilitas pertama kita dapat namanya furqan ya. Semoga kita semua dapat furqan. Amin. Iya Pak. Karena ada Pak beberapa orang yang Allah tutup hidayah sehingga nggak dapat furqan. Misalnya contoh ini contoh nyata di kehidupan kita sehari-hari aja. Bapak punya anak perawan, tapi nggak Bapak didik Islam sehingga nggak pakai jilbab. Misalnya ini ya. Lalu anak ini kan kuliah, terus malam minggu diapelin pacarnya. Bapak cuek aja udah itu. Lalu pacarnya bilang sama Bapak, Om, nanti hari Sabtu saya mau bawa anak Om ke puncak, ada acara 3 hari nginep gitu. Ya Bapak, ya namanya anak muda, open minded lah, udah biar, ya, bawa aja. Nah itu dia nggak bisa bedain antara yang baik dan buruk gitu. Ntar kalau ada apa-apa dia mana kita gitu. Nah gitu ya. Jadi kalau orang takwa dikasih furqan tuh, dikasih deteksi awal. Bagaimana kita bisa bedain ini perkara bagus, ini perkara ini gitu dengan ilmu. Ya, itu fasilitas pertama. Fasilitas kedua orang yang takwa, kata Allah, orang takwa itu nggak pernah nemuin jalan buntu. Kalau ada masalah, selalu punya jalan keluar. Al-Quran berkata di At-Tolak, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang takwa pada Allah, maka Allah akan kasih dia jalan keluar dari setiap kesulitannya, ya dari setiap masalah dia. Jadi ada aja, nggak pernah mentok gitu, nggak pernah stres, apalagi bunuh diri, nggak pernah. Tapi orang takwa itu punya dikasih oleh Allah kemampuan untuk mencari jalan keluar dari setiap masalah gitu. Yang ketiga, fasilitasnya orang takwa itu selalu dapat rezeki dadakan, rezeki yang nggak pernah dipikirin. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya, Bapak lebih enak dapat rezeki yang rutin apa yang enggak dipikirin. Yang rutin kayak gaji gitu, udah tahu kita di tanggal 1 nih pasti gajian misalnya. Ya. Kalau enggak ada gempa, enggak ada tsunami pasti gajian. Bapak ke ATM bener gajian gitu. Itu udah biasa disyukurin. Tapi ada juga rezeki yang tiba-tiba gitu. Misalnya lagi duduk di musola gini Pak Kadir melempar saya pakai karung isi 5 miliar tuh, nih Pak buat Ustaz misalnya itu nggak mungkin juga ya, nggak usah 5 miliar, yang biasa aja honornya pada dapat gitu, kecuali mendoan. Ya itu. Misalnya itu. Jadi itu rezeki dadakan. Itu yang dalam Al-Quran disebut wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kami akan berikan rezeki dia orang yang takwa dari arah yang nggak diduga-duga, yang nggak pernah dipikirin, nggak pernah dihitungin itu. Saya nggak pernah tahu Pak Mulyanto tuh bisa kasih saya motor misalnya itu. Ujuk-ujuk Pak Haji daripada Pak Haji ke masjid pincang-pincang begitu. Nih saya kasih motor Harley Davidson misalnya. Itu rezeki ya. Tapi mana tahan, nggak mungkin ya. Nggak mungkin juga. Kayak gitu ya. Nah orang takwa itu begitu Pak. 1 dia dikasih furqan, 2 dia dikasih jalan keluar, 3 dia dikasih
rezeki yang nggak diduga-duga gitu. Selalu Pak mau bukti takwa. Karena orang layar ini nggak pernah ada yang mau buktiin. Takwa tuh kayak angan-angan aja, kayak halu gitu. Ada barangnya, tapi nggak bisa dijangkau sama kita. Nah sekarang bulan Ramadan ini janji Allah la'alakum tattaqun. Orang bisa berubah jadi takwa di bulan Syawal itu. Lalu fasilitas keempat kata Allah, wa may yattaqillah ja'ala lahu min amri yusra. Orang yang takwa itu fasilitasnya setiap persoalan nggak ada yang sulit. Hidup ini gampang, gampang Pak. Ya, gampang. Ibarat kata orang cuma ngomong doang langsung datang tuh barang. Ya, misalnya orang ngomong sama istrinya, "Oh, saya mau Indomie," langsung datang Indomie. Ya, gitu. Jadi kayak surga gitu. Min amri yusra, mudah hidupnya. Terakhir, orang bertakwa itu fasilitasnya wa may yattaqillah yukaffir anhu sayi'atihi wa yu'azzim lahu ajra. Kami tutup semua dosa-dosanya dan kami dia kasih pahala yang berlipat ganda. Bukti bahwa pahala orang puasa berlipat ganda, Rasulullah sendiri menetapkan dalam khutbahnya di bulan Sya'ban, man taqarraba bihi bi khaslatin minal khair kana kaman adda faridatan fi ma siwa. Wa man adda faridah karena kaman ada faridah fihi karena kaman ada sab'ina faridatan fi ma siwa. Siapa yang mendekatkan diri pada Allah di bulan Ramadan dengan perkara-perkara kebaikan yang sifatnya sunnah, mubah dan sebagainya, maka pahalanya sama dengan dia mengerjakan yang wajib. Barang siapa yang mengerjakan yang wajib di bulan Ramadan sama dengan dia mengerjakan pahalanya 70 kali wajib. Lipat gandakan pahalanya, lipat gandakan terus. Pahala besar dan diampuni semua dosanya. Ya. Kan Bapak sering dengar hadis-hadis mengenai ampunan di bulan Ramadan yang masyhur, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa dengan iman dan ihtisaban itu artinya penuh perhitungan, minta pahala, minta balasan dari Allah, maka Allah akan ganjar dosa-dosa semuanya dihapus yang telah lalu. Mata kita membayangkan tuh. Jadi kita kayak anak bayi lagi, ya. Itu fasilitasnya. Atau ini yang kayak bayi ini. Kata Rasulullah, man soma faman somahu wa qamahu. Siapa yang berpuasa dan beribadah malam di bulan Ramadan, ya, imanan wa ihtisaban, dengan iman dan penuh perhitungan, kharaja minaz dzunubi kayaumi waladatuhu ummuh. Dia berguguran dosanya, keluar dosanya seperti hari di mana dia dilahirkan oleh ibunya. Bapak suci lagi, kayak orang-orang di Tibet tuh yang gundul-gundulan. Wah, suci, nggak punya dosa, kan hebat itu, ya, hebat ya fasilitasnya gitu. Ya, jadi itu yang kedua. Yang pertama tadi jadi manusia unggul yang terdiri dari jiwa pejuang, berkeberanian kuat dan bisa sabar. Yang kedua tadi jadi takwa dengan segala fasilitasnya. Yang ketiga, Ramadan itu bisa merubah manusia menjadi calon ahli surga. Kita mana tahu sekarang Pak, kita ini tetap di mana habis mati nanti habis kiamat. Surgakah, nerakakah? Enggak ada yang tahu. Tapi dengan Ramadan kita jalan dengan serius, Allah janji kita jadi calon ahli surga. Bisa kelihatannya dia calon ahli surga apa enggak pas mati. Tanya sama bini kita nanti. Jadi misalnya gini, saya mati, saya meninggal. Bapak tanya sama istri saya nanti, meninggalnya gimana Bu? Caranya meninggalnya gimana waktu meninggal tuh? Pak Haji baca la ilaha illallah, senyum. Nah itu meninggalnya gimana Bu? Lagi main gaple, jebol, mati. Karena ada macam-macam cara orang mati, gitu. Ya, jadi orang yang bertakwa, orang yang serius di bulan Ramadan, keluar dari Ramadan di bulan Syawal, selain dia menjadi manusia unggul, manusia bertakwa, dia juga dirubah sama Allah jadi calon ahli surga. Orang yang jadi calon ahli surga ini
Sebenarnya dia pengennya berdoa aja gimana? Ya Allah, matikan aku di bulan Syawal. Daripada berubah lagi jadi calon ahli neraka, ya. Tapi kan nggak boleh. Dalam Islam minta mati nggak boleh, Pak. Jangan pernah minta mati. Tapi kalau kamu pengen banget mati, bilangnya gini ke Rasulullah, ya Allah, hidupkan aku jika hidup ini baik untukku, dan matikan aku kalau emang hidup ini nggak baik buat aku. Jadi kalau mati ini lebih baik bagi aku menurutmu, ya Allah, matikan aku, jemput aku. Nah itu nggak apa-apa ngomong begitu. Ya, jadi yang ketiga tadi jadi orang calon ahli surga. Di mana ini Allah tetapkan bahwa orang yang Ramadan ini jadi calon ahli surga? Di Al-Quran, di surat An-Nazi'at, ketika Allah berfirman, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang takut dengan kedudukan Tuhannya dan menahan nafsunya, wa nahan nafsa 'anil hawa, maka sungguh tempat kembalinya adalah surga penuh kenikmatan. Itu Allah yang tetapkan. Nah, sedangkan orang di bulan Ramadan ini kerjaannya cuma dua, takut sama Allah dan nahan nafsu. Takut sama Allah dan nahan nafsu. Nah, maka Allah tetapkan tempat kembalinya adalah surga. Di surat apa tuh, Ustaz? An-Nazi'at kan? An-Nazi'at, ya. An-Nazi'at. Kemudian apa aja yang diperoleh sebetulnya waktu orang ditetapkan jadi calon ahli surga ini, apa aja yang diperoleh oleh dia? Kalau tadi kan orang takwa fasilitasnya 5, diberikan furqan, diberikan apa? Nah, calon ahli surga juga ada fasilitasnya. Baru calon, belum di surganya. Baru calon, dia masih hidup di dunia, udah dikasih fasilitas oleh Allah. Satu, dia dinyatakan dikangenin sama surga. Jadi orang-orang yang puasa bulan Ramadan yang bertakwa ini, yang calon ahli surga ini, kata Rasulullah udah dikangenin sama surga. Al-jannatu mustaqatun ila arba'in nafar. Surga itu kangen dengan 4 orang. Pertama, talil Quran, orang yang suka baca Quran. 2, wa mut'imil ji'an, orang yang suka ngasih makan orang lapar. 3, surga kangen dengan orang yang hafizul lisan, bisa jaga mulutnya, nggak pernah ngomong kotor, nggak pernah ngomong kasar, nggak pernah fitnah, nggak pernah adu domba segala macam. Yang keempat, surga kangen dengan wasoimi fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Tuh, pertama fasilitasnya surga kangen. Kedua, nantinya orang puasa itu masuk surga lewat pintu khusus. Kita paling bangga, Pak. Misalnya saya pernah dulu kerja jadi pengawal orang penting. Orang ini kalau mau keluar negeri, mau keluar kota, milihnya airport kecil. Tapi di airport kecil itu ada pesawat pribadi dia, gitu, jet pribadi di Halim. Nanti sejam sebelum dia datang, kita mesti siap-siap nih, naruh orang ini di VIP room dulu, kasih prasmanan, kasih makan. Nanti kita ambil paspornya, kita urus imigrasinya. Tadi tinggal naik mobil lagi, langsung ke tangga pesawat, saking VIP-nya. Sama orang yang puasa Ramadan ini, kata Nabi, ada pintu khusus di surga, namanya Babur Royal. La yadkhulaha, tidak masuk ke pintu itu illa shaimin, kecuali orang-orang yang puasa. Bayangkan, pintunya aja khusus. Nah, di pintu Babur Royal itu nanti berlakulah ucapan selamat datang yang tercantum dalam Az-Zumar ayat 73 itu. Wa ziqal ladzina taqaw rabbahum ila jannati zumar. Dan orang-orang yang bertakwa pada Tuhan mereka, orang-orang takwa, orang puasa ini, ya, akan dikirim secara berombongan-rombongan ke dalam surga, ya, secara berombongan-rombongan itu. Hatta idza ja'uha, sampai kemudian mereka datang kepada surga itu, wa futihat abwabuha, dan surga sudah dibuka pintunya. Nah, pintu yang tadi itu. Wa qala lahum khazanatuha, kemudian orang yang jaga pintu itu berkata, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Selamat ya, berbahagialah kamu semua, masuk ke surga ini, jangan keluar lagi.
Fadkhulu khalidin, jangan keluar lagi. Selama-lamanya kamu di dalam. Itulah fasilitas orang bertakwa. Orang calon ahli surga karena dia berpuasa di bulan Ramadan. Nah, demikian sedikit saya simpulkan. Jadi pada pagi ini kita telah membicarakan bahwa Ramadan bisa merubah manusia yang biasa-biasa aja menjadi manusia yang lebih baik keluar dari bulan Syawal. Yaitu pertama, manusia unggul dengan ciri khas dia punya jiwa pejuang, punya kepribadian kuat nahan marah, kuat segala macam, dan punya hati sabar. Kemudian yang kedua, perubahan manusia yang biasa-biasa ini terjadi, dia akan berubah jadi orang yang bertakwa dengan fasilitas yang Allah berikan, punya furqan, punya rezeki yang tak terduga, mudah dalam urusannya, punya jalan keluar, dan terakhir dia ampuni segala dosanya. Yang ketiga, perubahan manusia ini dari orang yang biasa-biasa aja menjadi calon ahli surga, di mana modalnya cuma takut kepada Tuhannya, khaufa maqama rabbi, dan yang kedua wa nahan nafsa anil hawa, dia sanggup menahan hawa nafsunya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, tadi kita telah dengarkan materi yang telah disampaikan oleh guru kita. Baik, sebelum kita tutup, kami persilakan dari para jamaah yang ingin bertanya kepada guru kita. Kami persilakan. Pak Tri. Pulang. Silakan Pak Tri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita ini kan tiap tahun puasa ya. Iya. Artinya kalau tadi indikasinya kita puasa itu kemudian ada perubahan-perubahan seperti itu, tapi dalam kenyataannya itu seringkali ya puasa sekarang dan puasa berikutnya atau puasa kemarin itu setelahnya itu kok sama aja, itu gimana? Baik. Tidak ada efek gitu ya? Tidak ada efek. Efeknya mungkin hanya sebentar sekali gitu. Iya, drop. Awal, ya. Setelah itu biasa lagi. Iya. Jadi Rasulullah itu pernah berpesan pada kita mengenai muhasabah. Man kana yaumuhu khair min amsihi fahuwa rabi'un. Barang siapa yang pada hari ini sama dengan hari kemarin, lebih baik dari hari kemarin, berbahagialah. Udah, itu yang kayak tadi nih, lebih baik dari hari kemarin. Wa man kana yaumuhu, barang siapa yang hari-harinya mislu amsihi, sama aja dengan hari kemarin, sama ya. Fa huwa mahbun, dia tertipu. Wa man kana yaumuhu syarru min amsihi, siapa yang lebih jelek dari hari kemarin, fa huwa mal'un, dia terlaknat. Tapi di mana? Kalau sama terus itu kayak nggak dinamis gitu ya. Ini maaf aja. Misalnya hafalan Quran kita, kan orang nggak wajib hafal Pak, tapi kalau bisa hafal, kayak Nabi gitu ya. Tapi hafalan Quran kita dari tahun ke tahun itu aja, nggak nambah suratnya, nggak nambah ayatnya itu. Ya insya Allah tertipu dia hidupnya. Tapi kalau tahun ini tahu apa Al-Baqarah kayak Pak Kadir nih, Al-Baqarah Al-Imran nih, hafal. Nggak tahu bener apa kagak. Ya. Nah itu berarti dia jadi posisinya Pak, posisinya Rasulullah udah menawarkan begitu. Kalau Anda sama dengan hari kemarin, Anda tertipu. Kalau Anda lebih baik dari hari kemarin, Anda berbahagia. Tapi kalau Anda lebih buruk dari hari kemarin, Anda terlaknat. Gitu. Tinggal kita pilih aja. Enaknya di mana ya gitu. Memang perjuangan Pak, makanya disebut dengan mujahid. Berjuang dari titik ini, dan biasanya perubahan yang saya sebut tadi nggak permanen di setiap orang. Nanti di bulan Syawal, nafsu yang dikekang di bulan Ramadan tuh jebol lagi, ya Pak, jebol lagi gitu. Terus nanti dia boro-boro takwa, pakai kop takwa itu. Ini paling pakai air takwa, nah itu, ya takwa. Jadi memang manusia begitu. Untuk itu adanya istighfar dan taubat itu membantu sekali gitu. Makanya nggak bisa orang, kalau bisa memang selamatnya orang itu kalau hidup sendiri. Kan dosa-dosa yang membuat orang masuk neraka itu karena kita hidup sama orang lain Pak.
Coba Bapak gibah dosa nggak? Tapi kalau ada orang lain, kalau kita ngomongin orang nggak ada orang lain, ngomong mati yang gitu, kemarin Pak Hendra gue lihat itu kagak dosa. Jadi karena kita selamatnya itu kalau kita hidup di hutan, nggak ada ATM, nggak ada Indomaret, nggak ada bioskop, nggak ada artis, diem aja gitu. Tapi Allah lebih menghargai kalau kita mau sabar dengan orang lain. Orang lain ngapain kita sabar, kita minta maaf, kita apa gitu. Jadi memang hidup ini begitu Pak, dibuat berjuang. Ramadan ini adalah wadah perjuangan kita. Kalau mau serius, gitu berarti. Ada satu Islam. Tadi ada ayat-ayat yang dibacakan kan, ya ayyuhalladzina amanu. Ya. Ada ya Ganas. Ada wa amaman itu penekanannya di mana sih? Iya. Bedanya antara ini Pak. Ya. Jadi ada bahasa ya itu bahasa Arab itu sebenarnya mengambil dari bahasa Ibrani asalnya. Jadi kalau orang-orang dulu juga tuh orang-orang yang di Taurat ya itu artinya wahai, hai gitu. Jadi kita nih mestinya menegakkan adab juga Pak. Kalau dibilang ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, kan dibilang wahai, ya kita juga bilang hai gitu. Ya, artinya kita menerima. Nah, ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhan nas itu namanya khitab. Khitab tuh khotbah perintah, oke? Seruan. Nah, orang yang dituju namanya mukhatab. Allazina amanu orang beriman, annas orang-orang, atau ya ibadi hambaku gitu. Jadi kedudukan perintah itu lain-lain. Kadang-kadang kalau Al-Quran memakai ya ayuhan nas, itu biasanya perintahnya umum. Contoh Al-Baqarah 21, ya ayuhan nas wa'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat 21 kan, wahai manusia, ibadahlah kamu. Tapi adanya yang puasa ini ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Jadi wahai orang-orang beriman yang telah beriman. Itu maknanya tidak akan sanggup orang yang bukan beriman menjalani perintah ini. Enggak sanggup. Makanya difilter sama Allah dari awal. Kalau Anda nggak beriman, nggak usah ikut puasa, udah percuma, nggak bakal akan sia-sia, nggak ada pahalanya, nggak diampuni. Karena orang yang tidak beriman pasti puasanya sembarangan. Gitu. Nih saya kasih contoh orang yang puasa sembarangan Pak ya, jangan tersinggung ya. Orang kalau puasanya sembarangan, dasarnya bukan iman, menganggap bahwa bulan Ramadan itu hanya menahan makan minum dan jima di siang hari. Padahal ada puasa yang dibagi-bagi Rasulullah nih. Puasa awam, puasa khusus lebih khusus lagi. Orang kalau puasanya udah beriman, ya, dia tahu, nih saya nggak boleh makan, minum, dan jima, dan melakukan perbuatan yang semuanya yang membatalkan puasa, dari mulut, mata, semuanya, jawarih dari anggota badan. Ya bukan ya, semuanya. Jadi pelaksanaannya sahur, mulai tuh semua yang dilarang, yang membatalkan puasa dilaksanakan. Oh sampai maghrib. Sampai maghrib yang boleh cuma 3. Makan boleh, minum boleh, jima boleh. Silakan mau habis maghrib, mau habis tarawih, pokoknya 3-3-nya boleh. Yang lainnya tetap puasa. Untuk menjaga kesucian bulan Ramadan, gibahnya tetap nggak boleh, matanya juga tetap dijaga. Itu kalau bener puasanya karena iman. Ini kan kagak. Selesai maghrib dia udah buka, mulai ngoceh lagi, ngatain orang, musuhan segala macam. Itu sia-sia. Jadi itulah dasarnya orang bahasa seperti itu. Itulah tapi jadi penekanan perintah itu kepada siapa, kepada mukhatab siapa, pasti ada hikmahnya. Pada orang beriman, pada manusia biasa, pada hambaku, pada siapa itu, ya, gitu Pak. Cukup Pak. Artinya kalau yang ayuhan nas tadi, ya, siapapun yang melakukan kebaikan itu tetap ya, walaupun dia tadi tidak termasuk orang yang beriman. Betul. Jadi biasanya umum. Makanya an-nas itu manusia artinya.
Di dalam surat As-Saba atau An-Naml ya, Rasulullah kita Muhammad SAW disebut bahwa dia nabi untuk seluruh manusia. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyiran wa nadhiran walakinna aksarun la ya'lamun. Dan tidaklah aku utus kamu Muhammad terkecuali untuk seluruh manusia kafatan linnas. Nah, nas ini berlaku untuk orang Kristen, orang Buddha, orang semua. Jadi Rasul Muhammad itu nabinya seluruh manusia. Menurut Al-Quran, tidak kami utus kamu Muhammad terkecuali untuk seluruh manusia. Basiran wa nadhiran, sebagai pemberi kabar gembira dan sebagai pemberi peringatan. Walakinna aksarun nasi la ya'lamun, tapi kebanyakan manusia nggak ngerti rumus ini gitu. Dipikirnya Muhammad hanya nabinya orang Islam gitu. Contohnya itu Pak Tri. Makanya beberapa pahala dan dosa bisa berlaku untuk orang luar Islam. Contoh, Nabi pernah bersabda begini, siapa yang merawat orang tuanya dengan ikhlas di masa tua mereka tanpa mengeluh, nyebokin, ngobatin, nampung di rumahnya, kasih dia nafkah segala macam dengan ikhlas, akan dijamin kekayaannya oleh Allah, kata Nabi. Dan ini berlaku bukan buat orang Islam. Lihat orang Cina, orang mana, non Muslim yang merawat orang tuanya, jadi hartanya bertambah terus. Berlaku. Cuman untuk syariat-syariat khusus ya nggak berlaku, ya kan? Walaupun misalnya haji itu perintahnya bukan untuk orang Muslim doang. Sebetulnya kalau lihat dari nasnya itu, lihat nih Al-Hajj, walillahi 'alan nasi hijjul baiti wa man istata'a ilaihi sabila. Ya kan? Al-Hajj ya. Dan atas manusia kami wajibkan haji. Manusia bukan orang beriman, bukan orang Islam. Tapi nggak bisa orang pelaksanaan haji kalau bukan orang Islam. Bahkan Mekah dan Madinah nggak bisa dimasuki kecuali orang-orang Muslim. Kan ada tuh di jalan tolnya non Muslim, turn back, suruh balik gitu. Gitu Patri. Ya, jadi kita memahami mukhatab itu aja dengan baik gitu. Penekanan. Karena Allah pun kadang-kadang dia menyebut diriku dalam lainnya. Iya. Sama dengan misalnya bahwa Allah itu memberi itu kepada manusia, jadi seluruh manusia. Iya. Dia puasa katanya, hai orang beriman. Iya, betul. Dan yang saya ingin tanya gini, puasa itu kan bulan Ramadan yang penuh berkah. Iya. Dan semua di dalam itu kita diberi macam-macam lah, beri kebaikan. Nah, tapi kita pun akan dituntut bahwa sebelum Ramadan itu bahwa kita harus membersihkan diri. Iya. Yang sebaik-baiknya. Kita ini ibaratnya diri kita ini, manusia ini ibarat kaca. Kita tuh buram sebenarnya. Buram. Kita bagaimana kita menyikapinya untuk membersihkan kaca. Karena kaca itu pasti akan buram. Iya. Tidak akan buram. Nah, saat kita masuk Ramadan itu supaya kita akan mendapatkan perdilanya yang sudah murni untuk itu, salah satunya kita harus membersihkan diri. Iya. Iya. Salah satu itu kita nih ibarat kaca buram. Kita membersihkan dulu sebelum masuk Ramadan. Jadi makasih Pak Edi. Rasulullah pernah bersabda begini, innal qulubu tasda'u, sesungguhnya hati manusia itu berkarat. Kama yasda'ul hadid, seperti berkaratnya besi. Jadi hati manusia ini berkarat Pak. Buram. Seperti berkaratnya besi. Sahabat tanya, wa ma jalauha ya Rasulullah, bagaimana cara membersihkan hati yang berkarat itu? Kata Rasulullah, cara bersihin hati yang berkarat itu dua. Qala, Rasulullah berkata, tilawatil Quran, banyak-banyak baca Quran, wa zikrul maut, dan sering-sering ingat mati. Dan di bulan Ramadan ini memang yang dibersihkan oleh kita, hati berkarat itu, hati yang buram itu karena banyak dosa Pak. Innal qaswatul qulub min kaswatiz dzunub. Jadi rusaknya hati karena banyaknya dosa. Nah, persoalannya sekarang bulan Ramadan itu disebut syahrul maghfirah, bulan pengampunan. Yang diampuni apa? Dosa. Ya. Dan ukuran suksesnya seseorang di bulan Ramadan itu
Tergantung dari diampuni apa tidak. Ini yang ngomong Jibril. Jibril berkata sama Rasulullah, Nabi saya mau doa nih, tolong kamu aminkan. Maka Jibril berdoa, Rohima anfu au ba'udan. Rohima anfu abdin au ba'udan. Sungguh sangat celaka dan merugi seorang hamba. Dakhala Ramadan falam yughfar lahu. Masuk bulan Ramadan tapi tidak diampuni. Itu suksesnya Ramadan tergantung daripada kita diampuni apa enggak. Oleh sebab itu, carilah ampunan di bulan Sya'ban ini sampai kita layak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan. Enggak mungkin Pak, Bapak masih ada dosa, tahu-tahu Ramadan diampunin, itu enggak mungkin. Ya, jadi mesti bersih dulu. Nah, caranya bersihin itu kalau sama Allah tinggal istighfar sama taubat. Kalau ada dosa sama manusia, datangin manusia itu, maka kita minta maaf atau memberi permaafan. Gitu Pak Edi. Sudah ya? Oke, Dek, ditutup Dek. Nggak ada lagi? Ya, ada satu. Ya, oh, silakan, Pak. ada. Dari tadi pembicaraannya kan cuma masalah dosa. Iya. Serem. Terus ya Pak. Yang saya pengen tanya ini, kalau kita sudah memasuki pintu Babu Royan. apakah jasad kita masih berupa ruh atau sudah berupa jasad seperti sekarang? Oh iya. Apakah ada ketentuan di satu ayat yang menyatakan? Iya. Jadi, saya pengen Iya. Jadi masalahnya penampilan kita ya Pak ya. Betul. Nah, Rasulullah pernah cerita tuh panjang mengenai hari kiamat dan hari berbangkit. Hari kiamat ada satu episode di mana ada namanya Yaumul Ba'ats, hari orang dibangkitkan. Memang teknisnya agak rumit nih Pak, karena kata Nabi, Islam itu akidahnya begini, setiap manusia itu semua musnah di dunia ini yang udah mati, terkecuali satu tulang ekornya, seperti zarah dari tulang ekor kita. Yang itu akan jadi semacam kayak IC atau komponen yang Allah akan siram di hari kiamat dengan hujan, yang akan tumbuh lagi tubuh kita itu. Nah, tubuh yang baru itu sama dengan tubuh Nabi Adam, 60 hasta atau kira-kira 30 meter kita, ya, dengan badan baru. Kenapa dikasih badan baru? Kenapa nggak badan sekarang aja? Karena umurnya disamakan semua, seolah-olah kita ini umur 33 semua nih. Cakep-cakep, ganteng-ganteng, lupa Ibrahim lebih ganteng lagi dari sekarang lah, pokoknya. Lebih ya apa ya, lebih imut-imut ya, kayak dedek begini kan, kinis-kinis ya. Nah, kenapa dikasih badan baru ini? Orang yang badannya baru itu lebih kuat. Dan orang Islam tuh gak berkhitan Pak nanti di hari kiamat, belum disunat lagi. Sampai-sampai Siti Aisyah tanya, kok tahu belum bersunat ya Rasulullah? Kan kita malu nanti kalau ketemu itu. Wah, huru hari kiamat gak mungkin kamu akan mikirin itu kemaluannya besar, enggak akan mungkin kata Rasulullah. Semuanya akan datang dengan badan baru. Kenapa dikasih badan baru? Pertanyaannya gitu. Karena nanti manusia akan menghadapi nikmat yang luar biasa di surga atau azab yang luar biasa di neraka. Nah, kalau badan kita yang dipakai sekarang ini untuk nanti di hari kiamat nggak kuat, langsung cair dibakar di neraka. Makanya dikasih badan yang kuat supaya dibakar, hidup lagi, dibakar gitu. Kalau di neraka, kalau di surga juga gitu. Di surga itu makanan nggak kayak kita sekarang. Kita nikmatin makanan sekarang nih, pisang 1 enak, 2 masih enak, 3 enak, 30 enak nggak? Lain apa di surga? Makanan 1 suap enak, 2 makin enak, 3 tambah enak. Dan yang tambah enak begitu nggak mungkin ditampung sama badan kita sekarang, pasti jebol. Jadi dikasih badan fasilitas yang baru dengan suasana yang baru. Jadi kalau Bapak tanya tadi, orang yang masuk Babu Royan bagaimana? Lain keadaannya, bajunya lain, sifatnya lain, sikapnya tawadu, gitu Pak. Jangan khawatir, bawa organ juga boleh, bawa teh boleh ke surga. Ya, oke. Baik, kalau nggak ada lagi kita tutup dulu. Saya. Oh, masih ada. Ya. Yang terakhir. Lanjut. Soal ini Ustaz ya, soal Babur Royan. Babur Royan. Ya. Fasilitas Babur Royan ini apakah diberikan semua kepada orang yang puasa di bulan Ramadan Ya. atau mungkin orang yang puasa di selain bulan Ramadan dan bulan-bulan lainnya? Ya. Gitu.
Baik. Itu. Ya, dalam hadis Bukhari, bab roya itu masuk ke dalam bab Ramadan soalnya. Menjawab pertanyaan Bapak, saya wallahu a'lam bishawab. Apakah orang yang suka puasa sunnah juga masuk gitu? Tapi kan bukankah puasa Ramadan itu puasa yang lebih tinggi dan paling tinggi, Pak? Karena dia wajib gitu. Jadi dia mencakup semuanya. Karena orang yang puasa sunnah berarti juga puasa Ramadan pasti kan. Jadi maksud saya begini, Ustaz. Gimana? Kan orang yang puasa sunnah pasti itu loh. Iya. Puasa Ramadan kan. Puasa Ramadan. Ya, ada kan orang juga ya puasanya Ramadan saja. Jadi apakah ini Babu Royan diberikan fasilitas kepada orang yang puasa wajib dan melaksanakan sunnah-sunnah puasanya? Kalau dari perkataan dari hadis-hadisnya, Babu Royan itu nggak pernah ditaksis untuk Ramadan memang. Liso ini hanya untuk orang yang berpuasa saja gitu. Karena di situ juga digambarkan orang yang berpuasa itu bau mulutnya lebih harum dari kasturi. Nah, tapi bukan Ramadan ya tulisnya gitu. Jadi kalau menjawab pertanyaan Bapak, wallahu alam, insya Allah dua-duanya mencakup gitu. Gini Pak, itu Babu Royan itu sebenarnya kekhususan. Artinya gini, pernah ada juga begini, kata Rasulullah ya, inna fil jannati daron. Sungguh dalam surga itu ada sebuah rumah. Yuqalu laha darul farah. Nama rumah itu rumah kebahagiaan. La yadkhulaha illa man faraha sibyan. Tidak akan masuk rumah itu kecuali orang yang suka nyenengin anak kecil. Karena ada orang yang nggak senang sama anak kecil, Pak. Nah, ini orang ada anak kecil dikasih jajan, diselus-selus. Nah, orang yang kayak begitu akan masuk ke situ. Nah, Darul Farah ini ibarat rumah khusus di dalam tempat khusus. Macam saya bilang sama Pak Edi. Pak Edi tinggal di mana? Di Jakarta. Jakarta ini di mana? Pondok Indah. Beda kalau saya tanya Pak Dede. Pak Dede di mana? Jakarta. Di mana Jakartanya? Di Karet Pipa. Di Karet Tengsin. Lain kan, langsung kita bayangin ini rumahnya rumah triplek nih. Kalau rumahnya rumah gedung gitu. Nah, itu juga gitu. Babu Royan, Darul Farah, itu tempat khusus di dalam tempat khusus. Jadi maksudnya kita mau memuliakan kita yang puasa itu VVIP gitu loh. Maka lokasi pintu khusus. Itu pintunya pakai kartu sama paspor tuh Pak. Paspornya 11 angka. 03, 01, 21, 45, 44. Ini nomor saya tambah rekening BCA saya. Kali-kali dia mau transfer. Kalau enggak ya udah. Kalau Ya. saya pernah melihat itu, ya kayaknya memang satu kekhususan. Kekhususan. Dan kemudian, tapi ini hanya sharing aja ya. Saya tidak menjamin juga. Iya. Ada satu perbedaan. Perbedaan apa? Antara wajib dan sunnah. Ya. Tapi tidak menafikan yang sunnah. Ya. Karena yang Ramadan itu memang dia harus supaya dikasihnya pintu awajan itu. Ya. Menurut saya. Ya. Saya berpikir. Ya tadi Pak Kadir sudah udah jawab. Orang yang biasa puasa sunnah, otomatis pasti dia mau puasa Ramadannya lebih kenceng gitu loh Pak. Ya kan? Kecuali kalau orang yang puasa sunnah ini ternyata nggak puasa Ramadan. Nah itu pertanyaannya nggak mau dijawab. Dia pasti nggak masuk bab royan karena ya kan? Karena mendahulukan yang sunnah daripada yang wajib gitu. Gitu Pak Kadir. Ya. Terima kasih. Ya. Udah ya Pak. Sudah ada lagi? Ya udah, kita tutup dulu kajian pada pagi hari ini. Kita ucapkan banyak terima kasih pada guru kita yang telah menyampaikan ilmunya. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan menjadi bekal buat kita di bulan suci Ramadan besok. Mudah-mudahan kita bisa sampai melaksanakan ibadah puasa di Amin. tahun ini. Baik, kita tutup dengan pembacaan kafaratul majlis masing-masing. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.